Halo semuanya, perkenalkan saya Yohan Tegar Surangkabangun, perwakilan dari tim A25 CS145. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil capstone proyek kami yang berjudul Digitalisasi Pembuatan Berita Acara, Solusi Cerdas untuk Administrasi Modern. Proyek ini kami kembangkan di bawah bimbingan mentor kami, Kak Wahyu Krishna Aji. Dalam pengembangan proyek ini, saya bertanggung jawab sebagai proyek koordinator. Saya didukung oleh rekan tim saya, yaitu Yohanes Claudius sebagai front-end developer, Kasih Bro Sinaga sebagai sistem analisis, Susanti Saputri sebagai QA dan tester, serta James William dan Rufino Ahmad sebagai back-end developer. Masuk ke latar belakang masalah. Saat ini, proses pembuatan berita acara di banyak perusahaan masih dilakukan secara manual berbasis kertas. Hal ini menimbulkan kendala serius, yaitu proses yang lambat, tidak efisien, dan sangat rawan human error. Selain itu, pelacakan dokumen fisik sangat sulit dilakukan, yang seringkali berdampak pada keterlambatan pembayaran kepada vendor. Padahal, merujuk pada data literatur, informasi ke sistem digital terbukti mampu meningkatkan efisiensi hingga 70% dan menurunkan tingkat kesalahan hingga 80%. Oleh karena itu, kami merumuskan masalah ini dalam dua perspektif utama. Pertama, urgensi tinggi, mengingat hampir seluruh industri kini beralih ke sistem paperless. Kedua, nilai bisnis, di mana solusi ini ditargetkan untuk memangkas waktu kerja hingga 70%, serta menekan biaya operasional. Secara konkret, aplikasi ini hadir untuk menyelesaikan masalah birokrasi, persetujuan yang berjenjang, mencegah hilang dokumen, serta memperbaiki koordinasi antar departemen. Saya kasih akan melanjutkan bagian perbandingan produk dengan yang serupa. Yang pertama adalah DocuSign. Kelebihannya itu e-signature yang matang, tapi kekurangannya mahal dan tidak spesifik berita acara. Yang kedua itu Google Forms. Kelebihannya gratis dan mudah, tapi kekurangannya tidak terintegrasi dan no workflow. Yang ketiga adalah SAP atau ERP. Kelebihannya lengkap dan kekurangannya kompleks dan biaya yang tinggi. Yang terakhir adalah manual PLN. Kelebihannya sudah digital, tapi kekurangannya tidak ada 2FA dan UI-nya kurang. Keunggulan solusi yang website kami buat adalah workflow yang bertingkat, di mana vendor membuat berita acara dan dikirimkan ke gudang. Setelah itu, gudang meneruskannya ke pemeriksaan barang. Setelah pemeriksaan barang selesai, dikirimkan ke direksi dan notifikasi akan dikirimkan secara otomatis ke vendor. Yang kedua adalah keamanan berlapis. Ada 2FA, RBAC, dan audit trial yang lengkap. Yang ketiga adalah e-signature, tanda tangan digital otomatis setelah approval. Yang keempat adalah real-time tracking, status dokumen dapat dilacak kapan saja. Yang kelima adalah responsive design, antarmuka modern, gabungan dari React dan Vite. Yang terakhir adalah cloud integration. Kami menggunakan MongoDB dan Cloudinary untuk performa optimal. Alur kerja sistem kami yaitu vendor membuat berita acara dan diupload, kemudian dikirimkan ke PIC gudang dan diverifikasi. Setelah itu diperiksa oleh pemeriksaan gudang dan dicek kualitas dari berita acara yang dibuat oleh vendor. Setelah itu dikirimkan ke direksi dan di-approval. Dan lanjut ke e-signature, dokumen selesai. Setelah itu, fitur utama dari website kami ada multi-role ya, yang dimana ada 5 role. Yang pertama itu adalah admin, tugasnya untuk manajemen sistem. Yang kedua adalah vendor, tugasnya membuat berita acara. Yang ketiga itu PIC gudang, untuk memverifikasi berita acara yang dibuat oleh vendor. Yang keempat adalah pemeriksaan gudang, tugasnya untuk mencek kualitas dari berita acara yang dibuat oleh vendor. Yang terakhir adalah direksi, tujuannya untuk mengapproval final dokumen yang dibuat oleh berita acara dari vendor. Fitur yang kedua adalah keamanan. Email activation, 2-factor auth atau 2FA, audit trial yang lengkap, dan password encryption. Yang ketiga adalah fitur dashboard interaktif. Ada status yang real time,
statistik lengkap, riwayat dokumen, dan quick action. Yang terakhir adalah fitur notifikasi, email otomatis, push notifikasi, update real time, dan alert approval. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yohanes Barus. Oke, saya akan melanjutkan hasil dan peningkatan. Berisi ringkasan pencapaian teknik C, yaitu keberhasilan integrasi sistem secara menyeluruh, penerapan keamanan berbasis peran, dan 2FA, serta fitur tanda tangan digital. Kami juga mencakup rencana kedepannya seperti pembuatan aplikasi mobile dan notifikasi WhatsApp. Dashboard user, di sini kami menampilkan pusat aktivitas pengguna yang dipersonalisasi. Dashboard ini menyaring data sesuai peran. Misalnya, orang gudang hanya melihat data orang barang dan memungkinkan pemantauan status dokumen secara real time. Oke, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, untuk di bagian audit trial, pada fitur audit trial saat ini, sistem mencatat seluruh aktivitas dokumen secara otomatis, mulai dari dokumen dibuat oleh vendor, diverifikasi oleh PC gudang, hingga menunggu persetujuan akhir. Setiap proses memiliki timestamp dan keterangan, sehingga riwayat dokumen transparan dan mudah diaudit. Mockup desain untuk bagian notification, sistem kami terintegrasi langsung dengan email. Ketika sebuah dokumen berita acara disetujui atau ditolak, user tidak perlu mengecek aplikasi terus-menerus. Sistem akan otomatis mengirimkan notifikasi yang rapi dan profesional. Untuk teknologi, di sisi frontend kami menggunakan React dengan Vite agar aplikasi terasa ringan, dibalut dengan Tailwind CSS untuk tampilan modern, dan soket I/O client untuk fitur real time. Masuk ke backend, ini adalah bagian krusial yang dikerjakan. Kami menggunakan BTS dan Express. Untuk database-nya, kami memilih MongoDB dengan library Mongoose. Untuk code service, kami memanfaatkan MongoDB Atlas sebagai host database dan Cloudinary untuk menyimpan media seperti gambar dan GitHub untuk deployment. Terakhir, di sisi security, kami memastikan keamanan data dengan JWT Authentication, enkripsi dengan encrypt, dan penerapan 2FA untuk perlindungan ekstra. Kami memilih MongoDB dibandingkan Firebase karena data sistem ini memiliki relasi yang sangat kompleks antara user, company, warehouse, hingga report. Kami membutuhkan validasi skema yang ketat lewat Mongoose dan membuat custom developer untuk mengatur hak akses yang fleksibel. Hal ini sulit dicapai jika hanya mengandalkan backend as a service seperti Firebase. Selain itu, dengan membangun custom backend menggunakan Express.js, kami memiliki kontrol penuh atas business logic dan keamanan API, memastikannya 100% sesuai alur kerja yang rencana. Dan untuk melengkapi itu, kami menggunakan soket I/O agar update status bisa terjadi secara instan tanpa refresh halaman, serta untuk mengoptimalkan manajemen akses gambar secara otomatis. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini mari kita lihat struktur repository dan setup proses kami. Untuk menjalankan backend, langkah-langkahnya yaitu mendownload shortcode, install semua dependensi, konfigurasi database dan media storage, setup environment variable seperti database URL, API, case, JWT secret, lalu run deployment servernya. Untuk front-end, prosesnya yaitu masuk ke folder front-end, install dependensi, arahkan ke back-end server, lalu run deployment servernya. Selain lookup, masalah yang kami selesaikan yaitu berita acara yang masih melakukan proses manual yang lambat dengan 5-7 kali pengerjaan dan terjadi banyak error. Lalu solusi yang kami berikan yaitu sistem terintegrasi dengan security, audit trial, dan UX excellent. Teknologi yang kami pakai yaitu React, Node.js, MongoDB. Dan hasil yang kami berikan adalah 85% lebih akurat dan 95% lebih cepat. Untuk layout, roadmap clear, pricing flexible, infrastruktur solid. Intinya, kami mentransport cara perusahaan mengelola dokumen dari manual menjadi automated, dari berhari-hari menjadi berjam-jam, lebih tepatnya efisien.
Demikian presentasi kami. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.